Baik, apa yang dimaksud dengan fiksi? Next, Bapak Ibu sekalian, fiksi dan non-fiksi itu ya, itu bedanya adalah kalau fiksi itu tuh secara pengertian istilah menurut KBBI, cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan, seperti roman, novel, dan sebagainya. Itu pengertian di KBBI ya. Jadi apa itu fiksi? Fiksi itu cerita rekayasa, ya, khayalan, imajinasi, tidak berdasarkan kenyataan. Tidak nyata maksudnya gitu ya. Meskipun bisa jadi seseorang menulis novel kayak Mbak Yeni, Mbak Afifah, itu menulis sesuatu berdasarkan kisah nyata, tetapi begitu sudah diolah menjadi novel, menjadi cerpen misalnya, maka dia sudah berubah menjadi fiksi karena bercampur dengan rekaan, khayalan, imajinasi. Misalnya dialognya imajiner, yang sesungguhnya tidak ada, lalu diadakan. Ada tambahan-tambahan peristiwa, ya itulah bukan sesuatu yang semula nyata terjadi, itu akhirnya menjadi fiksi karena ada tambahan-tambahannya. Ketika sejarah Diponegoro ditulis apa adanya, Diponegoro lahir di mana, bagaimana masa kecilnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia melawan Belanda, bagaimana dia meninggal dunia, dan seterusnya. Kalau itu ditulis apa adanya sesuai dengan realitas, maka itu namanya non-fiksi, itu sejarah. Tetapi sejarah itu garing, karena pasti kita sulit banget untuk menemukan dokumen bagaimana Diponegoro itu ngobrol dengan anak buahnya, bagaimana Diponegoro itu berbincang dengan keluarganya, bagaimana Diponegoro itu beraktivitas sehari-harinya. Itu pasti akan sulit banget menemukan data seperti itu. Supaya dia hidup, maka ditambah dengan imajinasi, sehingga kemudian ditambahkan kayak apa dialognya, seperti apa kesehariannya, itu tambahan-tambahan yang merupakan khayalan dan imajinasi dari penulisnya. Maka setelah ditambah imajinasi, dia berubah, yang semula non-fiksi sejarah berubah menjadi fiksi, mungkin novel, mungkin cerpen, gitu ya. Itu fiksinya kayak begitu. Jadi kata fiksi itu berasal dari kata Latin fictum, yang artinya adalah diciptakan. Jadi cerita di dalam fiksi itu ya, itu tidak sesungguhnya terjadi. Tidak sesungguhnya terjadi itu begini, ceritanya, jadi kalau saya membuat cerita, misalnya cerita tentang diri saya. Suatu hari saya berjalan-jalan ke Paris, dan kemudian di sana aku menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan satu aktivitas, dan kemudian aku ikut berkegiatan bersama mereka, lalu bla 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 bla. Saya tidak pernah ke Paris, dan kemudian saya menceritakan saya di Paris. Itu artinya tidak nyata terjadi. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Ya mungkin gitu ya. Jadi sesuatu yang kita tulis, kalau kan fiksi yang kita tulis itu rekaan kita, tetapi bisa jadi akan terjadi pada suatu ketika nanti. Seperti kisah kapal Titanic yang dulu pernah dituliskan oleh seseorang, kapal seperti itu ternyata menjadi kenyataan. Nah, jadi tidak sesungguhnya terjadi itu dalam konteks apa yang diceritakan itu ya. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta, meskipun latar belakangnya adalah sejarah. Teman-teman yang tinggal di Jogja sering disuguhi zaman dulu ya oleh penulis hebat di Jogja, Pak Esa Mitarja, yang dia pandai sekali membuat satu kisah dari sejarah Kerajaan Mataram menjadi sebuah fiksi yang cerita bersambung sangat panjang gitu. Nah, itu basic pada sejarah, tetapi dikembangkan dengan imajinasinya. Muncul tokoh-tokoh fiktif, muncul peristiwa ya, peperangan siapa dengan siapa, namanya disebutkan, padahal itu tokoh-tokoh fiktif, begitu. Nah, tujuan dari penciptaan cerita fiksi itu bisa menghibur, memotivasi, menginspirasi, mengedukasi, dan seterusnya ya. Contohnya itu adalah novel, kumpulan cerpen, atau cerpen atau kumpulan cerpen menjadi buku, cerita bersambung, komik, dongeng, hikayat, dan lain-lain. Oke, next. Kalau non-fiksi itu berarti namanya fiksi, lalu non berarti kan enggak fiksi kan. Ini fiksi, lalu non-fiksi berarti enggak fiksi. Apa itu enggak fiksi? Menurut KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, jadi non ya, tidak bersifat fiksi, tapi berdasarkan fakta atau kenyataan. Berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Kalau saya bercerita, hari ini tadi saya bangun jam berapa, lalu saya ngapain, saya sarapan jam berapa,
saya mengajar jam berapa, saya beraktivitas ngapain saja, nyata seperti apa adanya, itu namanya non-fiksi. Tetapi kalau kemudian saya tambahkan, hari ini tadi saya ketemu orang bernama ini, saya melakukan aktivitas bernama orang bernama ini, padahal enggak, itu namanya fiksi. Jadi nyata apa enggak gitu ya, fiksi dan non-fiksi itu. Bisa juga pengalaman yang benar-benar terjadi, analisa ilmiah, kajian akademik, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya, itu kategori non-fiksi. Nah, ada non-fiksi yang bercorak akademik atau ilmiah murni, seperti misalnya, kalau teman-teman yang masih kuliah, nulis skripsi, yang S2 nulis tesis, yang S3 nulis disertasi, itu semuanya adalah non-fiksi dan bercorak akademik. Demikian pula teman-teman guru menulis PTK, penelitian tindakan kelas, kepala sekolah menulis PTS, penelitian tindakan sekolah, kemudian tulisan untuk jurnal. Nah, itu semuanya adalah kategori akademik ya, atau ilmiah murni. Syarat kenaikan pangkat, syarat kenaikan jabatan, dan seterusnya. Lalu ada non-fiksi yang sifatnya itu populer, seperti kalau kita nulis untuk koran, kita nulis untuk majalah, gitu ya, itu populer. Seperti nulis artikel, nulis opini, feature, issue, itu adalah contoh-contoh tulisan yang sifatnya populer. Jadi, dia kalau kadang-kadang kalau dikatakan ada ilmiah, itu seakan-akan satunya tidak ilmiah. Makanya kalau saya mengatakan, ya ilmiah dong, masuk populer tidak ilmiah gitu ya. Jadi artikel yang sifatnya populer itu ilmiah, cuma populer. Makanya saya mengatakan ilmiah populer. Nah, kadang-kadang orang mengatakan ini ilmiah sama populer, seakan-akan kalau populer tidak ilmiah, gitu. Ya, populer juga ilmiah, kalau dalam konteks non-fiksi, gitu ya. Jadi kalau non-fiksi itu pada dasarnya ilmiah, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi kalau saya menulis sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, maka tulisan saya tidak akan dipercaya. Seperti misalnya saya mengatakan, saya bertemu dengan nenek moyang saya ngobrol, ngopi berdua berlama-lama tadi, ngobrol tentang masa lalu dengan seorang nenek moyang saya yang sudah mati 1000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu tidak mungkin kalau itu non-fiksi. Saya akan tidak dipercaya, oh ini Pak, ini orang tidak waras, harus diperiksa ke rumah sakit jiwa karena omongannya sudah membahayakan. Tapi kalau saya katakan itu fiksi, maka tidak ada orang mengatakan saya gila. Jadi orang akan mengatakan, oh ya itu fiksi gitu. Jadi kalau saya mengatakan itu non fiksi, kalau orang Jawa bilang itu gedebus gitu ya. Nggak mungkin lah, itu tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu. Nah jadi non fiksi dengan fiksi itu semacam itu ya. Oke, next. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam kaitan antara fiksi dengan non-fiksi ini, kita kan bisa memilih nih, masing-masing dari kita bisa memilih. Saya sebagian besar tulisannya non-fiksi, ada juga tulisan fiksi saya punya buku kumpulan puisi ya, salah satu judulnya adalah Kesatria dan Rumah Kita, itu buku untuk, kalau istilah saya, bersenang-senang gitu ya. Jadi membuat buku tidak untuk dijual, buat buku untuk bersenang-senang. Nah itu salah satu tujuan membuat buku itu tidak harus dijual ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mikir kalau buat buku harus dijual, enggak juga. Buat buku untuk dokumentasi pribadi bisa, buat buku untuk keluarga bisa, buat buku untuk komunitas bisa, buat buku untuk kelompok majelis taklim bisa, buat buku untuk hadiah-hadiah bisa, buat buku bahkan untuk bersenang-senang. Tadi saya bilang ya, saya punya kumpulan-kumpulan puisi, lalu ngajak teman-teman yang lain, ayo senang-senang yuk bikin buku gitu. Jadi nggak dijual, ya cuma kita bikin untuk senang-senang di antara kita gitu ya, dalam artian ayo kita bagi-bagi di antara kita, hadiah-hadiah di antara kita. Nah, itu saya juga punya buku fiksi, tapi sedikit. Sebagian besar buku saya, 95% buku saya itu adalah buku non-fiksi. Nanti Mbak Afifah juga akan cerita, beliau mayoritasnya fiksi, tapi beliau juga punya buku non-fiksi. Jadi kita bisa nulis dua-duanya, meskipun kita nanti akan ketahuan mana yang paling banyak gitu ya. Kalau saya paling banyaknya adalah non-fiksi. Kalau Mbak Afifah yang paling banyak adalah fiksi. Nah, mengapa saya memilih non-fiksi? Nanti biar Mbak Afifah akan menjelaskan mengapa beliau lebih banyak memilih fiksi. Tentu saja pertimbangan subjektif ya. Saya punya pertimbangan subjektif mengapa saya memilih fiksi. Misalnya pertimbangan subjektif saya itu ya lebih mudah bagi saya. Jadi begini, ini teman-teman yang kadang-kadang mengeluh di kelas menulis itu, misalnya, kenapa saya sulit banget ya nulis gitu ya, kenapa saya mandek, kenapa saya blank, kenapa saya kehilangan ide dan seterusnya. Salah satu sebabnya, saya sudah menulis banyak sebab ya, ada
5 sebab yang sering saya sampaikan di kelas. Lalu di antara sebabnya ya, itu adalah apakah memang itu menjadi kecenderungan kita. Misalnya gini, kalau saya disuruh bikin novel kayak Mbak Afifah, maka saya akan sangat sering mengalami blank karena bingung mau nulis apa lagi. Kenapa? Karena bukan passion saya. Saya tidak akan bisa menulis, kalau saya katakan menulis semudah bernapas gitu ya, itu saya lakukan menulis semudah bernapas itu pada konteks yang menjadi spesialisasi saya. Jadi kalau saya disuruh nulis tema pernikahan, tema keluarga, tema parenting, maka saya menulis semudah bernafas. Tidak ada kesulitan sama sekali, tidak akan blank, tidak akan bingung, kapanpun saya disuruh nulis bisa. Jadi teman-teman bilang sama saya, misalnya, Pak Cah, saya minta naskah bertema keluarga, judulnya ini, saya tungguin sekarang, saya tuliskan. Jadi saya tidak punya kesulitan apa-apa untuk tema-tema seperti itu. Kenapa? Karena itu menjadi spesialisasi saya. Tapi kalau teman-teman bilang kepada saya, Pak Cah, tolong saya pengen banget mendapatkan tulisan dari Pak Cah yang terkait dengan apa sih, seperti apa sih akuntansi itu gitu. Jadi saya tungguin Pak Cah ya. Katanya Pak Cah menulis mudah bernapas. Coba saya tungguin Pak Cah nulis tentang akuntansi. Bagaimana akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya nggak bisa, saya nggak pernah belajar akuntansi kan. Saya pasti akan, kalaupun bisa, nggak mungkin ditunggui. Saya harus mencari referensi dulu, saya belajar dulu. Saya mulai dari nol. Saya akan membaca akuntansi itu apa, lalu bagaimana penerapannya, itu dari nol. Sehingga kemudian saya butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan satu naskah tentang akuntansi. Tapi kalau sesuatu yang sudah menjadi habit saya, sudah menjadi kebiasaan hari-hari saya, sudah menjadi konsentrasi saya selama ini di dunia pernikahan, keluarga, dan parenting, maka kalau masuk ke tema-tema itu, saya nggak butuh mikir, saya nggak butuh baca, saya nggak butuh mencari referensi, saya duduk menulis kapanpun saya bisa melakukannya. Nah, sama ketika kalau saya disuruh bikin novel, atau disuruh bikin cerpen, nggak usah novel ya, novel itu 50-an ribu kata gitu ya, itu terlalu berat bagi saya. Cerpen saja lah. Itu sebagian teman-teman di sini ada yang ikut bergabung di komunitas API, Angkringan Penulis Indonesia. API itu sekarang lagi bikin beberapa antologi sekaligus. Ada antologi yang non-fiksi, artikel, ada Bunda Rohma yang mengurusinya, kemudian ada antologi cerpen, saya tidak tahu ya, mungkin Mbak Ani ya, Ani Rohyati mungkin yang mengurus, kemudian ada antologi puisi, lalu ada antologi diari ya kalau nggak salah ya, 4 atau 5 yang sekaligus dikerjakan oleh komunitas API. Sekarang ini lagi bareng-bareng membuatnya. Nah saya tuh masukin aja nama saya di semua antologi itu ya, pokoknya saya ikut gitu. Nah kalau yang artikel itu bagi saya nggak ada kesulitan, saya bikin artikel tidak ada kesulitan sama sekali. Tapi begitu saya, puisi juga saya tidak ada kesulitan. Saya biasa bikin puisi dan saya punya banyak puisi. Jadi kalau antologi puisi nggak ada kesulitan. Tapi begitu antologi cerpen ya, antologi cerpen, saya bingung mau nulis dari mana. Nah itu jadi makanya ketika kita itu menulis sesuatu yang bukan passion kita, itu akan kesulitan. Nah jadi pertanyaannya, mengapa saya lebih banyak menulis non-fiksi? Karena itu pertimbangan subjektif, itu yang mudah bagi saya. Jadi saya nggak mau yang sulit-sulit gitu ya. Dan itu pilihan, kita bisa memilih fiksi, bisa memilih non-fiksi, sebagian dari kita bisa dua-duanya, fiksi bisa, non-fiksi bisa. Nah, saya non-fiksi yang bisa itu puisi. Kalau non-fiksi itu cerpen dan novel, saya harus belajar dulu nanti kepada Mbak Afifah, nanti baru bisa. Jadi, kalau dalam kaitan dengan kita menulis yang mudah, yang cepat itu ya, itu yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing gitu ya. Dan itu berbeda-beda, oke? Kemudian, kenapa saya banyak menulis non-fiksi? Karena itu sesuai dengan dunia yang saya geluti. Apa yang saya geluti? Saya butuh referensi, contohnya ya. Saya itu mengisi forum. Jadi, sesuai dengan dunia yang saya geluti. Misalnya begini, saya ngisi forum seminar. Seminarnya bertema keluarga, seminarnya bertema tentang pernikahan, sekolah-sekolah pranikah, kemudian kuliah keluarga sakinah, dan seterusnya gitu. Saya butuh referensi. Dan referensi-referensi yang ada itu saya merasa bahwa ada sesuatu yang saya merasa belum tercukupi. Oleh karena itu saya menghadirkan sendiri. Jadi
saya belajar dari manapun ya, tentu saja fondasinya karena saya Muslim, maka saya belajar bagaimana keluarga dalam Islam, bagaimana tuntunan berumah tangga itu dalam Islam, itu saya pelajari. Tapi saya juga belajar ilmu psikologi, saya belajar ilmu manajemen keluarga dan seterusnya dari Barat, dan kemudian saya adopsi, saya bahasakan dengan bahasa Islam sebagaimana yang saya yakini. Nah, itu butuh dituliskan. Nah, oleh karena itu saya menuliskan ini sebagai referensi. Makanya ketika saya menuliskan buku-buku itu seperti serial Wonderful Family sekarang ya, yang itu paling laku dari seluruh buku saya, yang paling cetak ulang terus-menerus itu adalah serial Wonderful Family itu. Ini pas banget dengan dunia yang saya geluti. Jadi saya tidak berada dalam dua dunia yang berbeda gitu. Jadi itu semuanya menjadi satu dunia bagi saya, satu aktivitas bagi saya, dan aktivitas saya di ruang konseling, aktivitas saya di forum-forum, aktivitas saya di kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu nyambung antara tulisan saya. Jadi kurang lebihnya alurnya begini, saya dapat masukan itu dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari buku-buku yang saya baca. Saya baca buku, saya mengikuti forum-forum, saya mengikuti kajian-kajian, saya mengikuti seminar-seminar, itu menjadi pembelajaran bagi saya. Saya belajar terus, baik membaca maupun mengikuti kegiatan untuk belajar. Lalu masukan yang kedua bagi saya adalah saya mendapatkan klien. Ada yang datang ke rumah minta tolong untuk kehidupan rumah tangganya, mereka lagi berantakan dan seterusnya. Lalu kemudian klien ini yang datang ke rumah itu menjadi ilmu yang nyata bagi saya, ya, sesuatu yang nyata bagi saya. Bahwa kemudian ada problem rumah tangga begini, ada problem pernikahan seperti ini. Jadi 20 tahun berulang konseling dari tahun 2000 sampai sekarang, itu menyebabkan saya memiliki sangat banyak perspektif, saya sangat banyak pengetahuan tentang konflik, tentang renik-renik kehidupan rumah tangga. Nah, jadi dari belajar saya ditambah dengan di ruang konseling itu, saya mengerti banyak hal tentang dinamika kehidupan pernikahan dan berumah tangga, lalu kemudian itu saya tuliskan. Nah, itu jadi satu paket, saya tuliskan. Setelah saya tuliskan, menjadi buku-buku, menjadi tulisan di blog, menjadi tulisan di web, dan seterusnya. Lalu kemudian ada tindak lanjut atau forum lanjutannya apa itu? Misalnya ya, bedah buku, seminar, pelatihan, dan seterusnya. Jadi, saya sambil ke pelatihan, itu saya mengisi tentang buku itu. Ya, jadi akhirnya setiap bukunya bisa menjadi satu modul pelatihan. Buku Wonderful Family, muncullah pelatihan Wonderful Family, training-training Wonderful Family, seminar-seminar Wonderful Family. Jadi itu sesuai dengan dunia saya. Artinya apa yang saya pilih ini, itu menjadi satu kesatuan dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Termasuk setiap bukunya ya, misalnya kayak saya kemudian membuat buku judulnya Wonderful Couple. Maka muncullah pelatihan Wonderful Couple. Seminar-seminar Wonderful Couple. Lalu kemudian yang terbaru dari serial Wonderful adalah Wonderful Parent ya. Maka muncullah pelatihan-pelatihan Wonderful Parent. Kemudian ada seminar Wonderful Parent dan seterusnya. Jadi setiap satu buku muncul satu pelatihan. Ada buku, ada pelatihan, ada buku, ada forum. Nah, begitu seterusnya. Ini menjadi satu hal yang bagi saya itu sesuai dengan dunia yang saya geluti. Mudah dibuat bedah bukunya. Jadi saya dengan buku itu ya, itu memudahkan saya untuk terundang kemana-mana. Sering saya ceritakan ke teman-teman, saya bisa keliling Amerika, saya bisa keliling Eropa, saya bisa keliling Kanada, saya bisa keliling Jepang, saya bisa keliling Australia, saya bisa keliling Turki, saya bisa keliling Mesir, dan seterusnya. Berbagai negara saya kunjungi, semuanya dari bedah buku. Buku-buku yang saya buat itu dibedah di berbagai tempat itu, menyebabkan saya keliling, bukan hanya dalam negeri, tapi sampai luar negeri. Jadi itu sesuatu yang mengasyikkan bagi saya. Jadi saya merasa oh, jalur ini jalur yang mudah bagi saya. Satu, mudah bagi saya. Dua, sesuai dengan dunia yang saya geluti. Tiga, memberikan benefit yang menyenangkan bagi saya. Nah, kurang lebih begitu ya. Dan itu bisa dikatakan sekali saya bikin buku Wonderful Family itu ya pelatihannya sampai kapanpun, sampai saya sudah mati gitu ya. Itu sekali buku itu dia akan menjadi pelatihan dan pembekalan terus-menerus begitu. Next. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah kita itu kan belajar dari pengalaman ya. Apa pengalaman saya? Misalnya dari semua buku yang saya buat itu, saya pernah membuat buku bertema politik, saya pernah membuat buku bertema media, saya pernah membuat buku bertema fikih, saya pernah
membuat buku bertema dakwah dan seterusnya. Jadi ada sangat banyak buku. Dulu saya memulai menulis itu dengan tema yang beraneka ragam. Ternyata dari semua buku-buku saya itu, yang kemudian cenderung punya kecenderungan cetak ulang, repeat order, banyak sekali permintaan itu yang bertema pernikahan dan keluarga. Jadi ketika buku-buku saya yang tidak bertema pernikahan dan keluarga itu nggak repeat order. Bahkan sering saya ceritakan ke teman-teman di kelas bahwa buku yang saya buat dengan paling serius itu adalah buku yang ternyata paling tidak laku. Jadi saya membuat buku judulnya itu Dialog Peradaban. Saya mengumpulkan bahannya itu, Masya Allah, berbulan-bulan saya mengumpulkan bahan itu. Saya mencari buku-buku yang sangat langka, yang itu sudah susah dicari, sampai kemudian saya mendatangi banyak perpustakaan, mendatangi banyak toko buku, bahkan saya mendatangi masjid-masjid untuk mencari buku-buku tertentu yang sangat langka itu ya. Setelah itu semuanya berkumpul, berbulan-bulan saya menuliskan, serius saya menuliskannya. Dan begitu laku, begitu jadi, dicetak kan terbit, nggak ada yang beli. Ya, jadi cetakan pertama itu nggak habis-habis gitu ya. Habis tapi lama banget itu baru habis. Ketika penerbitnya bilang sama saya, Pak Cah, ini karena sudah lebih dari tahun tidak bergerak, tidak boleh. Saya melarang, saya bilang, saya tidak membolehkan ada penerbit yang mengobral buku saya, nggak boleh. Kalau kamu berikan ke gratis boleh, kamu kasih ke masjid, kamu kasih ke perpustakaan, kamu kasih ke kelompok-kelompok masyarakat boleh. Tapi begitu itu ditaruh di tempat obral, saya tidak membolehkan. Nah, jadi mending itu diberi-berikan ketimbang itu menjadi sesuatu yang diobral-obral di pinggir jalan dengan Rp5.000 itu ya. Oke. Dan ternyata dari seluruh buku yang saya miliki ya, itu ternyata dari semua tema keluarga juga yang ternyata repeat ordernya terus-menerus ya serial Wonderful Family itu. Jadi sudah lebih dari 15 kali cetak ulang, itu menandakan bahwa ini yang bertahan. Yang lainnya ya cetak ulang sekali, 2 kali. Yang lainnya dari buku-buku saya yang 55 itu ya ada yang bahkan tidak pernah cetak ulang gitu. Ada yang cetak ulang tapi lama banget itu baru cetak ulang lagi. Lama cetak ulang lagi gitu. Yang paling cepat cetak ulang, tiap saat cetak ulang itu adalah serial Wonderful Family itu yang seringkali malah harus inden karena tidak tercukupi sediaannya. Begitu ya. Nah, klik terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau jadi penulis, teman-teman sekalian yang belajar ya, itu pengen apa? Spesialis atau generalis? Kalau spesialis itu misalnya, spesialis itu begini, bukan berarti kalau saya spesialis non-fiksi maka nggak boleh nulis fiksi, bukan begitu. Maksudnya adalah apa yang paling banyak kita tuliskan. Jadi spesialis itu lebih kepada apa yang paling banyak, gitu ya. Bukan berarti bahwa tidak boleh untuk menuliskan yang lainnya. Saya paling banyak menulis non-fiksi. Mbak Afifah lebih banyak menulis fiksi. Itu namanya spesialis. Meskipun kita juga menulis yang jenis yang lainnya. Ataukah generalis? Generalis itu artinya ya fiksi, non-fiksi gitu ya. Yang kalau diukur ininya jumlahnya itu akan berimbang gitu ya. Berimbang antara fiksi dengan non-fiksi. Nah, itu generalis. Apakah boleh spesialis dan boleh generalis? Boleh ya. Mau milih spesialis, aku fiksi aja, aku nggak mau non-fiksi, boleh. Aku non-fiksi apa aja, nggak boleh fiksi. Nggak mau fiksi, boleh ya. Jadi, mau spesialis boleh, mau generalis juga boleh. Masing-masing punya plus dan minusnya. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, kalau spesialis itu akan menyebabkan dirinya menjadi lebih dikenal di bidang itu. Jadi meskipun Mbak Afifah ini punya buku-buku non-fiksi, tapi beliau lebih dikenal sebagai penulis fiksi. Meskipun saya punya buku fiksi, tapi lebih dikenal sebagai penulis non-fiksi. Nah, itu namanya spesialis. Kalau generalis itu ya apa-apa ditulis. Dan tidak masalah ya, nggak ada masalah sama sekali. Anda boleh memilih itu semuanya. Yang tidak boleh itu apa? Tidak nulis, gitu ya. Jadi, gimana ya? Fiksi apa non-fiksi? Fiksi apa non-fiksi? Akhirnya nggak nulis gitu ya, karena bingung. Lihatnya nggak boleh. Nulis fiksi boleh, nulis non-fiksi boleh, nulis dua-duanya boleh. Yang tidak boleh apa? Tidak nulis. Begitu. Demikian Mas Amar, nanti biar Mbak Afifah yang lebih banyak. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.